Ada tiga Tuhan yang dipahami manusia. Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, yang undeskripsi dan undefinisi. Tuhan ego yang menafikan la haula wala quwwata illa billah. Dan yang ketiga, Tuhan yang kau ciptakan sendiri. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Ajat Karimullah, sebuah channel tasawuf ilmiah wa amaliyah. Kali ini bahasan pada sisi yang sangat substantif, yaitu tentang ketuhanan. Karena inti dari spiritualitas adalah mengenal Tuhan. Sejarah peradaban, sejarah nabi-nabi dan rasul, semua diawali dengan mencari Tuhan. Kita kenal cerita yang amat masyhur, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Musa, dan yang terakhir tentunya Rasulullah Muhammad. Tidak hanya sebatas agama Islam, agama yang lain pun seperti Buddha Gautama juga melakukan hal yang sama, metodologi yang sama. Tentu kami menyampaikan di sini dalam perspektif udkhulu fi silmi kafah. Jadi beragama itu harus kafah, lahir dan batin, jasmani dan ruhani. Dan kami dari Majelis Zikir Thariqat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara ingin mewarnai dalam sisi ruhaniyahnya, karena kebetulan kami juga tarekat kami merupakan tarekat arwah, sehingga lebih fokus, lebih konsen kepada eksplorasi ruhaniyah. Sebagaimana kata pengantar tadi, bahwa ada jenis Tuhan yang dipahami manusia. Mungkin ini amat mengagetkan semua pihak, termasuk pengalaman saya sendiri saat memasuki ilmu tarekat ini. Pemahaman Tuhan yang pertama yaitu bahwa Allah itu laisa kamitslihi syai'un, yang berbeda dimensinya, yang berbeda dengan apapun, karena ia adalah laisa kamitslihi syai'un dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini sudah banyak kami jelaskan. Jadi Tuhan tidak bisa dijangkau oleh akal manusia, karena akal punya banyak limitasi. Akal bekerja sesuai dengan panca indera kita, sesuai dengan pembaca virtual kita yang diolah oleh akal, kemudian disimpan dalam sistem memori. Dan sistem memori itu hanya bisa menyimpan sesuatu yang wujud, baik itu gambar, suara, maupun sentuhan. Sehingga Tuhan pasti tidak bisa dianalogikan dengan benda-benda tersebut. Artinya gugurlah pendapat atau keyakinan bahwa Tuhan bisa dijangkau dengan akal rasional kita. Ini sekaligus juga menggugurkan banyak-banyak teori, seperti teori ketuhanan Spinoza yang mengamati Tuhan dalam perspektif material. Beliau menyatakan bahwa seluruh semesta ini adalah orkestrasi dari Tuhan. Tapi kami tidak akan banyak membahas itu. Yang jelas secara konstruksi logisnya, teori Spinoza tentang ketuhanan itu sudah runtuh, karena akal dan materi itu pasti tidak bersambung dengan Sang Maha Ruh yang di alam Maha Qadim. Kemudian menarik juga pemahaman dalam perspektif yang kedua, bahwa Tuhan yang kedua adalah Tuhan ego. Dia muncul ketika kita menafikan la haula wala quwwata illa billah. Jadi ketika diri kita merasa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, maka sesungguhnya
Tuhan ego sudah mulai muncul dalam diri kita. Karena seluruh orkestrasi di semesta raya ini adalah af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, ini juga banyak menghinggapi umat, bahkan para ahli-ahli, ilmuwan, profesor yang beragama biasanya ada di level ketiga ini. Jadi menciptakan Tuhan sendiri tanpa disadari. Jadi berdasarkan membaca literasi, diskusi, simposium, sarasehan, kemudian mengaji, kemudian memahami Tuhan begini, Tuhan begitu, kemudian dia meyakini dalam akalnya, dan itu sesungguhnya Tuhan yang ia ciptakan sendiri. Kalau ada 100 profesor membahas Tuhan dalam perspektif yang sama, maka akan ada 100 Tuhan juga. Boleh dibuktikan. Jadi itu yang justru yang bahaya. Jadi akal rasional kita, pemahaman kita justru menjadi hijab. Hal ini sudah dibuktikan oleh sang Hujatul Islam, Imam Al-Ghazali At-Tusi. Beliau berpendapat bahwa sungguh ilmu yang aku peroleh, kemewahan duniawi, popularitas, itu adalah hijab yang sangat nyata bagi ma'rifatullah. Jadi Imam Ghazali merasa sangat terhijab ketika beliau masih stay tune di pemahaman syariat, kemudian beliau menaiki tangga pemahaman di level akidah, tetapi itu pun beliau masih menyesal karena merasa ilmu-ilmu tersebut justru menghijab dirinya untuk mengenal Allah. Sudah banyak kami menyampaikan tentang bagaimana kebersambungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pasti hanya ada satu cara dan satu jalan, yaitu melalui ruhani kita. Karena ruhani kita itu sifatnya metafisika, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha metafisik, maka hanya itu yang mungkin bersambung. Sebagaimana teori Sayyidi Syekh Profesor Qadirun Yahya, bahwa metafisika dikali metafisika maka hasilnya fisika. Jadi hanya itu satu-satunya cara dan satu-satunya jalan. Lantas bagaimana implementasinya? Karena tidak sesederhana itu juga. Kemudian di beberapa dakwah yang lalu kami juga menyebutkan ruhaniyah kita harus diaktifasi melalui baiat, dan kemudian serangkaian zikrullah, suluk, dan ubudiyah. Namun itu pun baru sebatas metodologi. Kita harus sampai kepada hal-hal yang paling presisi untuk mencapai kepada Allah. Secara prinsip, yang memungkinkan Allah berhubungan dengan hambanya, dengan alam realitas itu hanya pada perspektif energi dan gelombang. Hal ini juga sejalan dengan teorinya Tesla, bahwa kalau ingin mengetahui misteri semesta raya ini, maka berpikirlah dalam terminologi energi, frekuensi, dan getaran. Namun di ilmu kita sederhanakan saja menjadi energi dan gelombang. Sesungguhnya alam materi kalau kita urai secara terus-menerus tanpa akhir, sebagaimana kita tahu bersama, kita akan menemukan partikel terkecil yaitu atom. Kemudian setelah atom masuk ke fisika modern, yaitu fisika kuantum. Ternyata di situ ada hukum-hukum fisika kuantum, yaitu fisika yang mempelajari di alam partikel subatomik. Ternyata begitu ilmu pengetahuan mencapai alam tersebut, hukum-hukum fisika yang terkait materi lumpuh, tidak bisa memahami hukum-hukum fisika di alam mikrokosmis, yaitu alam partikel subatomik.
Sebagaimana kita tahu bersama, di situ ada hukum medan kuantum. Kurang lebih seperti itu dalam perspektif ilmiahnya. Kalau dalam istilah di ilmu tasawuf, gelombang atau saluran tersebut itu dinamakan dengan tali wasilah atau tali ruhani. Itulah yang menghubungkan antara Allah yang ada di alam Maha Qadim dengan ruhani Rasulullah atau Nur Muhammad di alam Qadim, kemudian bersambung dengan ruhani manusia di alam realitas di dunia ini. Tentunya ketika sudah bersambung pun kita belum pasti dijamin bahwa kita bersambungnya itu akan permanen. Mungkin bersambung sesaat ketika dibaiat atau kita sedang bersuluk, kemudian kita ketika kembali ke kehidupan normal di masyarakat, itu belum tentu kebersambungan kita tetap terjaga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ada kunci utama yang harus dipastikan untuk tetap bersambung, yaitu kita tetap berada di ordinat 0,000. Artinya sudah tidak ada nilai, tidak ada positif dan tidak ada negatif. Karena nilai seberapapun ketika dimutlakan, baik positif ataupun negatif, maka positif dan negatif tersebut adalah hilang. Misalnya plus 8 begitu dimutlakan sama dengan minus 8 begitu ketika dimutlakan. Jadi nilai-nilai ketuhanan itu harus sifatnya mutlak dan harus di ordinat 0,00. Di ordinat mutlak tidak ada istilah baik dan buruk, tidak ada istilah hitam dan putih, tidak ada positif negatif, tidak ada bahagia dan sengsara, tidak ada sejahtera dan menderita. Jadi semuanya harus biasa-biasa saja. Karena itu semua adalah orkestrasi Tuhan. Jadi inti utamanya adalah bagaimana ruhaniyah kita menjadi panglima dalam diri kita, dan kemudian tetap stay tune di ordinat 0,000. Jadi ketika masuki ilmu ini, memang harus melepaskan seluruh atribut-atribut duniawi yang sifatnya relatif. Seluruh nilai-nilai yang dianggap baik harus dimutlakan, harus dinolkan, apalagi yang sifatnya buruk atau negatif itu pun harus dinolkan, karena semua itu adalah merupakan orkestrasi Tuhan. Saya jadi teringat makalah masyhur dari Syekh Siti Jenar tentang nilai. Nilai itu adalah hasil angan-angan dari pihak-pihak yang punya otoritas. Jadi ketika kita berada pada ordinat 0, kita tidak lagi berkelindan dengan hasrat dan keinginan. Kita berlepas dari semua atribut-atribut yang sifatnya relatif. Maka termasuk penilaian-penilaian dari pihak-pihak yang dianggap punya otoritas, padahal itu pihak-pihak yang relatif. Yang punya otoritas atas penilaian itu hanyalah Tuhan. Ketika kita memahami hal tersebut, kita juga harus paham kita ada dimensi mana. Ketika dimensi kita masih dalam alam kesadaran, maka itu dianggap cuek dan artinya kita tidak peduli dengan lingkungan. Itu juga harus hati-hati. Karena ketika kita berada dalam ordinat 0,0, maka itu berarti nilai mutlak, dan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini memang tidak mudah, tetapi ini yang saya maksudkan adalah kisi-kisinya, konstruksinya, bagaimana agar kita bersambung dengan Allah secara permanen. Jadi dapat saya simpulkan,
untuk bersambung kepada Allah hanya satu-satunya entitas yang memungkinkan, yaitu ruhani kita. Ruhani kita agar bisa bersambung harus diaktifasi. Kemudian agar persambungan itu atau kebersambungan itu bisa permanen, maka kita harus tetap stay tune di ordinat 0,000, yaitu ordinatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ordinat yang mutlak, yang tidak dipengaruhi oleh nilai-nilai yang relatif. Demikian inilah yang tamaksudi wa ridho kama tulubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.